Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita insyaallah. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah bimbing kita semuanya untuk senantiasa berjuang, tidak bosan-bosan untuk menjadi orang-orang yang saleh, berjuang bareng-bareng untuk mendapatkan surga dari Allah SWT ya Rabbal Alamin. Dan semoga kehadiran antum saat ini ditulis oleh Allah SWT sebagai amal saleh yang diterima di sisi Allah SWT, dan semoga Allah mudah kita semuanya untuk mengamalkan setiap kebaikan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk siang hari ini bab tentang salat wal jenazah. Bab tentang salat terhadap jenazah ataupun salat jenazah. Sebelum kita bacakan apa yang disampaikan oleh beliau dalam tiap poinnya, ingin kita bahas secara umum terlebih dahulu berkaitan dengan hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, sebagaimana hukum untuk mandikan jenazah, hukum untuk mengkafani jenazah. Untuk sholat jenazah pun hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya bahwa kalau ada satu orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka telah gugur kewajiban pada kaum muslimin yang lainnya. Kalau tidak ada satupun orang yang mensolati jenazah, padahal di situ ada seorang muslim yang meninggal kemudian tidak ada yang mensolatinya, maka muslim yang lain mereka berdua berdosa. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, dan sebagian tidak mengatakan bahwa ini adalah ijma yang berkaitan dengan hukum sholat jenazah. Kemudian, apakah wajib hukumnya untuk sholat jenazah dikerjakan dengan cara berjamaah? Maka afdalnya adalah dikerjakan dengan cara berjamaah. Tetapi kalau misalnya ada orang meninggal, di situ tidak dimungkinkan untuk sholat jenazah dengan cara berjamaah. Karena mungkin ada dua orang yang tinggal di suatu desa ataupun suatu daerah, cuma dua orang ini saja. Satunya meninggal, satunya masih hidup. Apakah diperbolehkan untuk sholat jenazah sendiri-sendirian? Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Dan kalau kita mau bicara jujur bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau meninggal, walaupun saat itu para sahabat ada, tetapi mereka tidak mensolati Nabi Muhammad SAW secara berjamaah. Terlepas dari masalah alasnya kenapa para sahabat kok mereka tidak mensolati Nabi Muhammad SAW dengan cara berjamaah. Tetapi yang jelas para sahabat mereka tidak mensolati jenazah Nabi Muhammad SAW secara berjamaah. Ada sebagian di antara ulama mereka menjelaskan bahwa alasan Nabi Muhammad beliau tidak disolati di saat beliau meninggal dengan cara berjamaah adalah di antara alasannya para sahabat itu mereka gak ingin. Inginnya bagaimana? Di saat mereka itu menjadikan orang selain Nabi Muhammad SAW
imam. Padahal Nabi Muhammad SAW beliau ada saat itu, walaupun telah meninggal, tapi tidak enak hati-hatinya. Sehingga bagaimana sehingga di saat mereka melihat Nabi Muhammad telah meninggal, maka mereka langsung mensolati Nabi Muhammad SAW dengan sendiri-sendiri. Di antara alasan yang lainnya jemaah sekalian, yang insyaallah masih Allah Taala, karena ketawaduan para sahabat di saat Nabi Muhammad SAW, mereka itu biasa dijadikan Nabi Muhammad sebagai seorang panutan, kemudian meninggal. Tidak enak di saat mereka maju menjadi seorang imam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga di saat Nabi Muhammad beliau meninggal, mereka bersolat sendiri-sendiri. Sehingga yang dipraktekkan terhadap jenazah Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau bersolat dalam sendiri-sendiri. Masuk di suatu masjid rumah beliau melalui satu pintu, kemudian bersolat, kemudian keluar melalui pintu yang lainnya. Intinya bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak disolati dengan cara berjamaah. Tetapinya awalnya adalah disolati dengan cara berjamaah. Ayat ini adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa dimungkinkan untuk dikerjakan dengan cara berjamaah, maka perlu untuk berjamaah. Ada sebagian dari riwayat hadis adalah zaman muslim yang yusalli alaihi al-muslimin muslimin illa wajib. Tidaklah ada seorang muslim yang dia meninggal kemudian disolati oleh tiga kafir, kecuali masuk surga. Artinya ada suatu keistimewaan. Misalnya ada orang dia meninggal, kemudian ada orang yang mensolatinya secara berjamaah sampai misalnya tiga kafir, maka wajib bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Berarti di sini ada suatu keistimewaan bagi orang-orang yang meninggal kemudian disolati dengan cara berjamaah. Sehingga sebagian dari ulama mengatakan bahwa tadi itu yang sholatnya sendiri-sendiri itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian langsung kita bacakan disampaikan oleh beliau di sini, wa yukabbiru alaihi arba'atan qira'atin, dan dilaksanakan takbir terhadap jenazah, tentunya jenazah yang telah meninggal dikerjakan dengan 4 kali takbir. Artinya bahwa sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, dan ini adalah merupakan suatu kesunahan. Dan di saat misalnya ada sebagian di antara imam yang bisa dia sholat jenazah kemudian sampai 5 kali takbir, maka di sini ini tidak jadi masalah, karena sebagian dari riwayat Nabi Muhammad SAW beliau bersolat sebagian dari sahabat sampai 5 kali takbir, tetapi rata-rata beliau bersolatinya dengan 4 kali takbir. Apakah perlu untuk menentukan? Tentunya perlu untuk mengangkat kedua tangan. Berarti untuk jumlah takbirnya sholat jenazah yang dikerjakan 4 kali takbir itu merupakan suatu kesunahan, plus mengangkat kedua tangan itu adalah bentuk kesunahan yang lainnya. Dan ini 4 takbir yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW di saat beliau mensolati An-Najasyi rahimahullah, di saat beliau meninggal. Nabi Muhammad SAW beliau mengajak para sahabat untuk sholat jenazah dengan cara tarawih berkabbar arba'ah. Nabi Muhammad SAW beliau bertakbir sebanyak 4 kali takbiran. Kemudian yang perlu untuk diingat di jemaah sekalian, 4 kali takbir tersebut adalah merupakan rukun dalam sholat jenazah. Tentunya beda dengan takbir az-zawaid yang dikerjakan untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Az-zawaid artinya takbir tambahan di luar takbiratul ihram. Tentunya untuk takbir az-zawaid yang di luar takbiratul ihram tentunya adalah hukumnya sunnah, beda dengan takbir untuk sholat jenazah
yang semua ulama sepakat bahwa ini termasuk dalam rukun dalam sholat jenazah. Sehingga yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau misalnya ada orang dia lupa atau mungkin dia di saat imamnya sholat Idul Fitri, kemudian dia ini baru datang, padahal imamnya telah takbir sebanyak 5 kali untuk rakaat yang pertama, maka nanti orang yang takbirnya ketinggalan ini baru dia bergabung, maka nanti perlu untuk menambah 2 kali takbir lagi, tidak perlu untuk mengulang dari awal takbirnya, tidak perlu untuk menambah lagi. Karena kenapa? Karena ini adalah hukumnya sunnah, beda dengan sholat jenazah. Maka kalau misalnya ada orang yang tertinggal takbir dari imamnya, maka nanti imamnya di saat dia sudah selesai salat, maka orang yang ketinggalan ini dia perlu untuk menambah kekurangan dari sholat ataupun dari jumlah takbirnya. Kemudian yang dibahas oleh sebagian dari ulama pula jemaah sekalian, apakah perlu untuk sujud sahwi di saat misalnya ada orang dia lupa jumlah takbirnya untuk sholat jenazah? Para ulama mengatakan bahwa di sini tidak perlu untuk sujud sahwi. Kemudian di poin berikutnya yang perlu untuk dibahas dan sudah dibahas menyangkut masalah kelebihan dari jumlah takbir. Di saat dikerjakan sampai 5 kali, maka tidak jadi masalah. Sebagian adalah hadis yang sahih dan Rasul rahimahullah. Ada sebagian di antara sahabat yang dia itu sholat sebanyak 4 kali takbir, dan kadang-kadang ini sahabat dia 5 kali takbir. Kemudian beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yukabbiruh, dulu Nabi Muhammad beliau sholatnya kadang-kadang juga 5 kali takbir untuk sholat jenazah. Sehingga kalau misalnya kebetulan imamnya dia itu kok sampai 5 kali takbir, maka tidak perlu untuk disalahkan. Cuma nanti ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama, apakah perlu bagi makmum untuk mengikuti takbir yang kelima. Sebagian di antara ulama mengatakan tidak perlu untuk mengikuti, karena makmumnya Nabi Sallallahu beliau 4 kali takbir. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa perlu untuk mengikuti. Artinya ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Baik, kita lanjutkan. Yaqra'u al-Fatihah ba'da al-ula. Membaca al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Berarti setelah Allahu Akbar disunahkan dan mengangkat tangan tadi itu, kemudian baca suratul Fatihah. Dan memang Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan ini. Bisa sebagian di antara sahabat, ada sebagian dari hadis yang sahih. Kata sahabat Talha bin Abdullah, beliau mengatakan bahwa sore itu Abbas, aku sholat bersama Ibnu Abbas. Kemudian ala dan faqara Fatihah kita. Kemudian beliau membaca di Fatihah kita, berarti membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau mengatakan inna sunnah. Ini termasuk di antara sunnah. Berarti kesunahan di Muhammad untuk takbir sehabis takbir yang pertama itu adalah membaca suratul Fatihah. Oleh karena itu rata-rata ulama mengatakan bahwa disyariatkan untuk membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Kemudian usalli ala Nabi sallallahu ba'da tsaniyah, kemudian membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Ini adalah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah shalawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca di saat kita itu tasyahud. Kemudian wada'il mayyit pada salisa, kemudian berdoa untuk si mayit setelah takbir yang ketiga. Fayaqul, di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu adalah Allahumma hadza 'abduka wa 'abdika kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha ila akhir doa, sampai doa yang terakhir. Termasuk di antaranya nanti yang perlu baca pula untuk rakaat pertama yang keempat ada Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana wa lahu.
Ini antara doa yang bisa dibaca di saat kita sholat jenazah. Kemudian di situ disampaikan oleh beliau salim pada Rabi'ah, kemudian mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Ada sebagian tidak riwayat bahwa untuk takbir yang keempat tidak doa secara khusus, sehingga kita tak perlu heran bisa misalnya sebagian di antara imam setelah dia takbir yang keempat Allahu Akbar langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari ulama jemaah sekalian, tentunya ada masalah perbedaan pendapat yang berkaitan dengan masalah apakah takbirnya untuk sholat jenazah itu 2 kali takbir ataukah cuma 1 kali takbir saja. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau sholat jenazahnya adalah seperti sholat sebagaimana salam beliau untuk sholat ini dasarkan pada riwayat Sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang sahih dari riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kalau dibilang bahwa salamnya Nabi Muhammad untuk sholat jenazah adalah sebagaimana salat beliau di saat sholat, maka otomatis itu adalah sejumlah 2 kali salam. Ini hadisnya adalah hadis yang dari sanadnya menurut Nawawi rahimahullah dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tetapi sebagian dari ulama mengatakan bahwa salam untuk salat jenazah itu adalah 1 kali salam saja. 1 kali salam saja. Dan Imam Ibn Abdul rahimahullah, ini justru kata beliau, ini justru adalah pendapat dari rata-rata ulama, yaitu 1 kali salam. Berhubung di Indonesia itu adalah rata-rata sebagian dari kaum muslimin ada bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka ini salamnya adalah salam dua kali salam. Tadi yang mengatakan bahwa untuk salat jenazah itu ada 1 kali salam, itu adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul rahimahullah, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Yang kita praktekkan Indonesia ini adalah antara yang diambil pendapat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian dibahas di poin berikutnya, dafnul mayyit, berkaitan dengan menguburkan jenazah. Ini pun sama hukumnya. Jadi satu praktek yang berkaitan dengan masalah jenazah, baik dimulai dari memandikan jenazah, kemudian dilanjutkan mengkafani jenazah, kemudian mensolat jenazah, kemudian menguburkan jenazah, hukumnya adalah sama, yaitu fardu kifayah. Asal si mayit ada yang menguburkan, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Di sini sampai oleh beliau, wa yakfar mayyitu fil lahd mustaqbilan qiblat. Mayit dikuburkan di dalam liang lahat menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Disebut liang lahat jemaah itu yang diterapkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pun beliau bisa meninggal, ini dikuburkan dengan dimasukkan dalam liang lahat. Modelnya bagaimana? Modelnya adalah di situ ada suatu kuburan yang menghadap ke arah sini, sana selatan, sana utara, kemudian sana ada lagi kiblat, kemudian dari sisi kiblatnya yang bagian bawah itu diberikan lubang lagi, lubang lagi yang menghadap ke arah kiblat sana. Ini yang disebut dari lahat, disebut lahat ataupun liang lahat yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW, ataupun yang dipraktekkan untuk jenazah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah liang lahat, dan ini adalah yang afdal, yang afdal daripada liang lainnya. Liang yang berupa asyad disebut sebagai asyad. Jadi ada 2 cara penguburan yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, baik yang asyad yang berada misalnya di kuburan, kemudian di bagian tengah itu diberikan lubang lagi,
diberikan lubang lagi. Yang semua tubuh ini jenazah ditaruh di bagian tengah-tengah. Misalnya di sini adalah dibuat kuburan begini, kemudian di sini ini bagian dasar kuburan. Di bagian tengahnya diberikan lubang lagi. Ini yang disebut sebagai asyad. Para ulama sepakat baik yang model al-lahdu ataupun yang model asyad ini dua-duanya diperbolehkan. Dan yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW dan untuk diri beliau itu adalah yang al-lahdunya. Al-lahdunya. Di saat Nabi Muhammad SAW dalam yang sahih, di saat beliau meninggal, para sahabat ini mereka berselisih pendapat. Nabi Muhammad SAW ini mau dikuburkan dengan sistem al-lahduka ataukah dengan sistem asyad. Kemudian akhirnya para sahabat minta dipilihkan oleh Allah SWT. Dengan cara bagaimana? Diputuskan bahwa nanti orang yang diutus untuk menemui sebagian di antara orang yang bisa untuk asyad ini, al-lahdu ini, yang datang duluan, maka nanti itu yang diterapkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu. Talha bin Ubaidillah, beliau yang biasa menerapkan sistem al-lahdunya. Sedangkan sebagian dari sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu, beliau yang biasanya bertugas untuk membuat asyad. Akhirnya kemudian sahabat ini ada yang disuruh diperintah untuk menemui sahabat Abu Talha. Sebagian di antara sahabat disuruh untuk menemui sahabat Abu Ubaidah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kemudian yang datang duluan adalah yang biasa menggali dengan sistem Allah. Akhirnya kemudian untuk jasad Nabi Muhammad SAW dikuburkan dengan cara Allah. Dari sini kemudian para ulama mereka itu menyimpulkan bahwa berhubung yang dipilihkan oleh Allah untuk nabinya ini adalah sistem Allah itu. Akhirnya kemudian sebagian di antara mereka mengatakan bahwa yang Allah adalah sistem Allah itu. Walaupun Allah boleh untuk menguburkan jenazah dengan sistem asyad. Ada sebagian di antara hadis yang sahih, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu beliau pernah berwasiat. Alhamdulillah, dan kata beliau, kalian kuburkanlah diriku, masukkanlah dalam liang lahat, wansiku alil laban nasbah, dan kalian buatlah ataupun tancapkanlah al-laban ataupun tancapkanlah batu, mungkin bisa batu bata ataupun yang lain sebagainya, disuruh ditancapkan di atas kuburannya. Kemudian beliau mengatakan kama fu'ila bi Rasulullah, sebagaimana ini dikerjakan untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW beliau itu bisa dikuburkan dengan cara Allah. Dan ini hadisnya hadis sahih, termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Imam rahimahullah beliau termasuk di antara ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, beliau bahwa ajmal ulama anna dafna fil lahdi wa fil syaqi jaizan, kata beliau bahwa para ulama hari bersepakat menguburkan seorang mayat dikuburkan dengan sistem al-lahdu atau asyad, dua-duanya jaiz dan diperbolehkan. Lakin ingkar ardu salban la yadharu wa al-lahdu afdal. Ini provisional, kata beliau. Kalau misalnya sebagian di antara tekstur tanah, sebagian di antara kontur tanah, sebagian di antara model tanahnya itu adalah model tanah yang tidak mudah untuk ambrol, tidak mudah untuk ambrol, maka awalnya menggunakan sistem al-lahdu. Sebagai tanah kata Indonesia itu adalah awalnya menggunakan al-lahdu kalau memang dimungkinkan. Dan sebagian di antara orang disebut Allah itu enggak, dan masyarakat juga enggak. Karena sebagian di antara kuburan adalah dibuat rata begini, bawah juga rata, kemudian ini jenazah dihadapkan ke arah kiblat, ke arah kiblat, kemudian dipasang papan yang ini Allah itu enggak, masyarakat juga enggak.
Tapi mufakat ulama diperboleh dengan semacam ini. Tapi untuk asyik untuk laki itu adalah diberikan lubang terlebih dahulu dari arah kiblatnya. Intinya bahwa bahaya asyikku atau yang Allah itu gunanya adalah di antara sebabnya adalah biar nanti kalau misalnya ini tanah di saat diurutkan ke tubuh si mayit itu adalah ada sedikit pelindungnya, tidak langsung sampai ke bagian mukanya secara langsung. Karena di saat para ulama menjelaskan sistem Allah itu sistem asyakku pun di atas asyakku tersebut dan lubang tersebut di atasnya diberikan suatu papan sehingga di saat nanti tanah dia itu diurungkan tidak langsung menimpa dari sima-sima. Orang Indonesia mereka melakukan usaha bisa diberikan papan yang mirip begini. Tujuan diantaranya adalah di saat nanti tanah dia diurungkan kemudian sampai sebagian dari orang sampai injek kadang-kadang maka tidak langsung menimpa dari dasar sima itu, tetapi terkena alangan yang berupa papan. Wa inna ikhwah tentang hal asyakku Allah ini di antara kesimpulan dari para ulama. Tadi setelah para ulama mereka sepakat tentang kebolehan apakah asyakku atau Allah ini dua-duanya diperbolehkan. Kalau tanah itu adalah tanah yang padat, maka awalnya menggunakan sistem Allah itu. Kalau seandainya tanahnya itu mudah untuk ambruk, mudah untuk longsor, maka awalnya menggunakan sistem asyakku. Dan biasanya para ulama di saat mereka menjelaskan hal ini, di saat tanahnya itu mungkin pasir, maka bisa dibuat sistem asyakku pun di kanan kirinya diberikan suatu penghalang, mungkin papan, mungkin batu-batuan yang dimungkinkan nanti di atas dimungkinkan di saat nanti jenazah dikuburkan tidak langsung diuruk menggunakan tanah langsung yang ke bagian juga banyak. Ya mas sekalian, insyaallah termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini di poin ini adalah beliau mengatakan ulfatullah di mustaqbalil. Jadi tadi sebagai dia dikuburkan dalam suatu liang lahat dihadapkan ke arah kiblat. Perlu untuk dihadapkan ke arah kiblat. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa untuk kiblat ini kiblatukum ahya'u wa amwat. Kiblat ini adalah kiblat kalian di saat dalam keadaan hidup dan juga di saat dalam keadaan meninggal. Sehingga perlu untuk dihadapkan ke arah kiblat. Cuma para ulama mereka berselisih pendapat. Apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Yang terlebih dahulu perlu untuk dahulukan adalah perlu untuk dihadapkan ke arah kiblat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW beliau meninggal dihadapkan ke arah kiblat. Dan di saat beliau masih hidup, beliau mengatakan bahwa kiblat itu Ka'batul Musyarrafah itu adalah kiblat kalian di saat masih hidup ataupun di saat telah meninggal. Sehingga perlu untuk dipraktekkan pertama kali itu adalah perlu diusahakan menghadap ke arah kiblat. Ustaz, ini sudah dikuburkan. Setelah 7 hari baru ingat. Walaupun tadi langka ini di antara sekian banyak orang yang mengirimkan jenazah, yang menguburkan jenazah, langka bisa mereka lupa untuk menghadapkan ke arah kiblat. Kalau misalnya sampai terjadi, misalkan saja ini baru tadi pagi, ingatnya ada saat ini. Nguburkan dari pagi, ingatnya siang hari, ingat tahu-tahu jenazah ini belum menghadap ke arah kiblat. Maka bagaimana? Maka ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian besar di antara ulama mereka mengatakan bahwa kalau misalnya ya mungkin jenazah ini belum busuk, belum berubah, maka silakan untuk dibongkar lagi. Untuk dibuat posisi. Kalau misalnya diyakinkan ini telah berubah, maka tidak perlu untuk dibongkar lagi. Karena kenapa? Karena telah berubah. Sehingga dikhawatirkan nanti akan bau. Kemudian di sini jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa yaqulu alladhi yulhiduhu
orang yang masukkan ke dalam liang lahat dia bilang Bismillah wa ala billahi Rasulullah, dengan menyebutkan nama Allah dan juga atas agama Nabi Muhammad SAW. Ini hukumnya adalah sunnah. Hadis adalah hadis yang hasan dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah. Ada kelewatan. Wasallu min qibali ra'si birizqi. Ini si mayit, dia dimasukkan dari arah kepalanya dengan pelan. Ini ada sebagian di antara hadis dan ikhwah sekalian. Ini perlu untuk adanya suatu penjelasan. Yang berupa apa? Ada sebagian di antara tabi'in yang bermalha-al-hadis. Kemudian dia berwasiat bahwa di saat dia meninggal, beliau ingin agar disolatkan oleh seorang jenazah. Saat dia meninggal, inginnya disolatkan oleh seorang sahabat. Apakah dimungkinkan? Dimungkinkan. Kadang-kadang sebagian di antara sahabat, di saat mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka itu masih kecil. Mereka masih kecil. Ada sebagian di antara orang yang mungkin hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, cuma tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat yang kecil ini kemudian dia berhijrah, kemudian dia pergi ke tempat yang lainnya. Akhirnya kemudian tahu ini sahabat pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tabi'in yang walaupun usianya lebih tua dari seorang sahabat, dia tahu bahwa ini sahabat yang junior ini, dia pernah menjumpai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian beliau berwasiat ini, nanti aku meninggal untuk disolatkan Abdullah bin Zaid atau Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu. Yang bin Yazid, beliau seorang tabi'in, beliau seorang sahabat yang di saat Nabi Muhammad SAW beliau masih hidup, ini sahabat yang masih kecil. Kemudian beliau berwasiat, "Wasalla alaihi wa sallam qabra fi lailil qadr." Jadi wahada sunnah. Kemudian ini sahabat, kemudian beliau mengatakan bahwa di saat beliau bersolat ini jenazah seorang tabi'in, kemudian di saat beliau masukkan kuburan dari seorang tabi'in, beliau masukkan dari arah kakinya, dari arah kaki cuma yang dahulukan adalah bagian kepalanya. Sebagai tidak terlalu dijelaskan bahwa misalnya ini adalah kuburan, kepala berada di sana, jenazah dihadapkan ke arah kiblat, sana dari arah kaki-kakinya, jenazah dimasukkan dari arah sana, kepala terlebih dahulu, kemudian bergeser ke arah sini. Al-Imam Suyuti rahimahullah beliau menjelaskan ini adalah yang paling afdal kalau memang memungkinkan. Kalau memang mungkin-mungkinkan. Di saat sahabat Abu Yazid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadza sunnah. Yang termasuk di antara kesunahan. Maka di saat seorang sahabat dia bilang perbuatan ini termasuk di antara perbuatan yang sunnah, berarti di zaman Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkan adalah model sistem yang semacam itu. Tapi jarang dipraktikkan di Indonesia. Kebanyakan Indonesia yang anda tahu selama ini sama-sama sholat jenazah atau ikut menguburkan, rata-rata yang proses untuk masuk ke dalam kuburan itu adalah ditaruh di kanan kiri ataupun mungkin di bagian arah kiblat. Berarti ditaruh di bagian satu arah dengan tubuh jenazah. Karena mungkin di atas pertimbangannya mungkin lebih ringan begitu daripada nanti sistem SK jelasnya. Tetapi kalau kita dalil bahwa yang paling afdal adalah tadi ini. Walaupun tadi ini ada yang paling afdal, sebagian dari ulama mengatakan bahwa ini kalau memang memungkinkan, karena mungkin sebagian di antara kondisi tidak memungkinkan untuk dibuat semacam itu. Kalau mungkin silakan untuk diusahakan. Berarti untuk jenazah dimasukkan terlebih dahulu adalah dari arah kaki, cuma yang dahulukan adalah bagian kepalanya. Kemudian baru yang secara di sini usaha mencibali roti dimasukkan dari arah kepalanya dengan badan pelan. Berarti kepala terlebih dahulu, baru kemudian langsung bergeser ke arah lebih besar, ke arah utara. Jelasnya sehingga sebagian dator langsung menjelaskan bahwa kalau misalnya si mayit ini dia berdiri, maka langsung nanti bisa berdiri ke arah kiri. Maka
menghadap ke arah kita. Baik. Tadi ini pengertian yang berkaitan dengan masalah dengan masalah usul kibali roksi, dimasukkan dari arah bagian kepalanya. Maksudnya dari arah kepala terlebih dahulu. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi kita bahas ada berbeda pendapat dari kalangan para ulama. Tapi dari yang jelas ini adalah sebagian dari sahabat di saat mereka mempraktekkan penguburan jenazah adalah dari arah kaki, tetapi dahuluan dari bagian kepalanya. Dimasukkan dari sana, kemudian kepala terlebih dahulu, baru kemudian digeser ke arah kiblat. Ini adalah penjelasan sebagian dari ulama berkaitan dengan hadis yang mengisahkan sahabat Abdullah bin Yazid di saat beliau menguburkan sebagian di antara tabi'in. Hadis adalah hadis yang sahih, disahihkan termasuk di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian tadi ini untuk wa yulhiduhu wa yaqul la yulhiduhu, orang yang menguburkan tadi ini yang masuk dalam liang lahat, dia mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun yang diperhatikan oleh sahabat Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwa Nabi Muhammad di saat beliau masukkan orang ke dalam kuburannya, beliau mengatakan bismillah wa ala millati Rasulullah. Kemudian rujak fil qabri ba'da ayu ammaqa qamatan wa basatan. Selanjutnya jenazah dibaringkan di dalam kuburan setelah digali sedalam orang yang berdiri dengan tangan ke atas. Ini artinya sifatnya adalah fleksibel karena tujuan dari penguburan jenazah itu ada tujuan utama. Yang pertama adalah biar nanti jenazah yang telah dikuburkan, tentunya kalau manusia dikuburkan atau meninggal tidak lama akan busuk. Biar bau busuknya tidak tercium oleh orang-orang yang masih hidup, tidak menyakiti orang-orang yang masih hidup, sehingga perlu dikuburkan dalam tanah. Karena tanah itu nanti yang meredam adanya bau busuk. Di saat ada orang yang meninggal dikuburkan di dalam tanah, maka bau busuknya akan meredam. Sehingga syariatkan untuk menguburkan jenazah yang telah orang yang telah meninggal. Itu di antara tujuannya. Tujuan yang kedua adalah biar nanti ini jenazah tidak dibongkar-bongkar oleh hewan-hewan buas. Karena kenapa? Kalau misalnya ada orang dia itu meninggal kemudian langsung dilempar ke tempat sampah, jangan saja naudzubillah. Alhamdulillah agama Islam adalah memuliakan karena Bani Adam. Allah muliakan Bani Adam. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa di antara bentuk kemuliaan Allah terhadap manusia, dia itu mensyariatkan manusia di saat ada manusia yang lain meninggal, maka perlu untuk dikuburkan, bukan dilempar ke tempat sampah. Kalau misalnya tidak ada suatu syariat untuk kuburkan, langsung dibuang ke tempat sampah, maka nanti akan menjadi santapan dari hewan-hewan buas yang lain. Tentunya bau busuknya tidak ketulungan. Sehingga dalam agama Islam disyariatkan untuk menguburkan jenazah di dalam tanah. Tadi jemaah sekalian, insyaallah berbagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang kita sampaikan tidak ada suatu aturan khusus tentang berapa dalamnya. Cuma saja ada sebagian di antara riwayat bahwa sebagian di antara sahabat, yaitu Umar bin Khattab, beliau berwasiat di saat beliau dikuburkan, pinggirnya adalah digali tanah sampai setinggi orang plus sampai begini. Tinggi orangnya misalnya adalah 1 meter 70 cm, misalnya ditambah dengan segininya, berarti cukup dalam. Ini adalah wasiat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya kalau misalnya ada sebagian dari orang dia praktek menguburkan jenazah dengan modal sampai sebegini, orang berdiri plus sampai begini,
Maka itu di antara dalil yang menggunakan adalah wasiat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi pada umumnya tidak ada suatu aturan khusus. Sehingga di saat bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau perintahkan kepada para orang-orang yang meninggal dan perangan Uhud, beliau hanya mengatakan, ihfiu wa awza'u wa amiku, kalian galilah, kalian limpahkanlah, dan kalian perdalamlah. Disuruh untuk berdalam, tapi untuk ukurannya tidak ada suatu aturan khusus. Sehingga dari para ulama mereka menyimpulkan bahwa artinya untuk syariat yang berkaitan dengan telah menguburkan jenazah, itu yang penting adalah nanti yakin dengan pendalaman tersebut tidak akan tercium bau busuk orang yang telah meninggal, ataupun tidak sampai nanti orang yang telah meninggal setelah dikuburkan kemudian bongkar-bongkar oleh hewan-hewan. Tadi ini di wajah al-qabri ba'da maqamatan wa basqatan. Tadi sudah dibahas pula berkaitan dengan menghadap ke arah kiblat. Tentunya untuk menghadap ke arah kiblat adalah diiringkan ke arah sisi yang sebelah kanan. Walaupun ini bukan suatu hal yang wajib, tetapi ini ada suatu hal yang baik. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW di saat beliau dikuburkan dihadapkan ke arah miring sekarang di sebelah kanan. Dan juga sebagaimana orang yang sedang tidur disunahkan untuk miring yang sebelah kanan. Dan ini ada suatu kesunahan. Berarti kalau misalnya ada orang dia itu dikuburkan sudah menghadap ke arah kiblat memang, cuman saja dia miring sebelah kiri, berarti ke arah sana kepalanya. Berarti kepalanya dia berada di sebelah selatan. Apakah perlu untuk dibongkar? Sedangkan dia sudah menghadap ke arah kiblat. Tidak perlu untuk dibongkar. Level kesunahan yang penting tadi ini ada berkaitan menghadap ke arah kiblat. Jadi orang menghadap ke arah kiblat, walaupun toh dia miring dari sisi sebelah kiri. Jadi masalah. Tetap yang afdal adalah dibuat miring sisi yang kanan. Ini Imam Nawawi rahimahullah beliau menuliskan dalam Al-Muhadzab. Beliau menjelaskan bahwa yajibu wajib mayyit laqabri mustaqbil kiblat. Dalam Al-Muhadzab rahimahullah wajib hukumnya untuk meletakkan si mayit menghadap ke arah kiblat. Hukumnya adalah wajib dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Tapi di saat ada orang lupa, kemudian selang beberapa hari baru kemudian ingat, kalau diyakinkan bahwa ini mayat telah berubah, maka tidak perlu untuk dibongkar. Tapi kalau seandainya belum berubah, maka perlu dibongkar lagi. Ini tadi tidak masuk saya bahas. Wattaqu pada annahu yustahabbu ayyuja'a 'ala jambil iman. Dan para ulama mereka bersepakat tentang kesunahan untuk miringkan jenazah diiringkan sebelah sisi kanan. Walau uji'ala jambil aisyah begitu saja. Kalau seandainya diiringkan ke sebelah kiri, maka diperbolehkan. Tetapi walakin ila al-afdal, tapi adalah dari sini sesuatu yang lebih utama. Karena utamanya adalah diiringkan sisi yang sebelah kanan, bagaimana orang kalau dia mau tidur. Dan ini bagaimana pula yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Intinya tetap diusahakan untuk menghadapkan ke arah kiblat, kemudian diusahakan untuk miring di sebelah kanan, bukan miring di sebelah kiri. Kemudian dibahas sebagian dari ulama, walaupun mungkin di sini tidak disebutkan, saya perlu untuk ditambahkan sebagai suatu perluas pembahasan dan juga sebagai suatu penambahan suatu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah agama Islam. Pertanyaannya begini, ini si mayit yang dia itu dikuburkan, apakah perlu untuk dilepas bagian tali kafannya? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tentang masalah apa? Tentang masalah ini si mayit bisa dia dikuburkan, kemudian diberi satu kafan, ditali. Tujuannya adalah agar ini tali kafan ataupun kafan tidak terbuka di saat dipikul. Di saat si mayit dia dikafani, kemudian tidak diberikan sebuah tali, maka dimungkinkan nanti
kapan yang membungkus si mayit dimungkinkan akan terbuka. Bila tidak terbuka, perlu untuk ditali. Pertanyaannya adalah, apakah tali ini di saat si mayit dikuburkan, apakah perlu untuk dibuka ataukah tidak? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian dari ulama mengatakan tidak perlu untuk dibuka. Sebagian dari ulama yang lainnya perlu untuk dibuka. Karena kenapa? Karena tujuannya mengikat jenazah ini adalah biar kain kafannya tidak tersingkap. Apalagi mungkin di zaman dahulu untuk kerandanya tidak sebagaimana keranda saat ini yang ada di Indonesia, yang ada begini tertutup. Tapi untuk orang-orang Arab pada umumnya di zaman Rasulullah adalah sebagaimana mungkin Allah sebagaimana mungkin sekedar papan, kemudian mayat ditaruh di atasnya. Sehingga kalau tidak ditali dimungkinkan nanti akan terbuka. Oleh karena sekalian, insyaallah rahmatullah taala, maka perlu untuk diberikan suatu ikatan tali. Kemudian pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan masalah ini jemaah sekalian, itu adalah apakah di antara wajah atau wajah apakah perlu untuk dibuka? Ini pun ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Cuma saja jemaah sekalian, ada sebagian di antara hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau melarang kaum muslimin untuk membuka wajah si mayit. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ada sebagian di antara hadis yang sahih. Sehingga sebagian dari ulama mereka fatwakan di saat ada orang meninggal, kemudian dikafani, kemudian diletakkan lagi dalam kuburan, maka tidak perlu untuk dibuka bagian mukanya. Tidak perlu dibuka di bagian mukanya. Berarti diutuhkan. Sehingga kalau ada seperti itu, maka tidak perlu untuk dibongkar lagi. Asalkan yakin kalau misalnya jenazah ini telah dihadapkan ke arah kiblat, kemudian tetapi yang menguburkan dia lupa untuk buka bagian talinya, untuk buka bagian mukanya. Ingat setelah mungkin siang hari, maka tidak perlu untuk dibongkar lagi. Tidak perlu untuk dibongkar lagi. Karena apa? Karena tadi sebagian dari hadis, justru Nabi Muhammad SAW beliau "Khammiru wujuhakum", kata beliau, kalian tutupkanlah wajah-wajah mayit kalian, warsabu beliau, dan kalian janganlah menyerupai orang-orang Yahudi yang mempunyai hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah. Berarti teman sekalian, kalau keadaannya begitu, maka tidak perlu untuk dibela-belain bongkar kembali jenazah karena ada faktor belum buka bagian mukanya. Karena apalagi sebagian di antara daerah ada yang orang yang nakut-nakuti anak-anak kecil. Nakut-nakutnya bagaimana? Di saat seorang jenazah dia dibuka bagian talinya, kemudian nanti dia akan datang menemui Mbah Mutimnya, kemudian dia bilang, Samsudin, engkau buka bagian talinya. Katanya akan nakut-nakutin. Intinya bahwa kalau seandainya keluar untuk buka tali ataupun mungkin keluar untuk buka muka, maka biarkan saja asalkan sudah menghadap ke arah kiblat. Apalagi jelas Nabi Muhammad SAW dari hadis yang kita bacakan adalah beliau melarang untuk buka bagian muka. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Baik, untuk yang dibuka bagian mukanya, kalau seandainya dibuka bagian mukanya jemaah sekalian, itu pun tidak dibuka seluruhnya. Ada sebagian dari ulama mereka menggunakan dalil yang bersumberkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersumberkan dari riwayat Muhammad rahimahullah. Sahabat bin Khattab beliau mengatakan, "Idza wada'tani bil lahdi fa'khudh bi khaddi al-ardi", kata beliau. Ini adalah riwayat bersumberkan dari wasiat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat engkau letakkan diri dalam liang lahat, kata beliau dalam wasiat, "Fa'khudh bi khaddi al-ardi", maka hendaklah tempelkanlah pipiku ke tanah. Berarti yang ditempelkan
itu adalah pipi hatta la yakuna baina khaddi wa baina ardi syai'un, sehingga antara pipiku dan juga antara tanah itu enggak ada sesuatu yang menghalangi. Ini adalah wasiat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga jemaah sekalian, di saat misalnya kita itu ikut sistem penguburan jenazah dengan dibuka bagian mukanya karena hadis itu, maka yang perlu untuk diingat bukan dibuka semuanya, tetapi ada dibuka di bagian sisi kanan dari pipinya. Berarti untuk bagian tengah sampai kirinya tetap dalam kondisi tertutup. Lain semuanya berarti dibuka di bagian itu. Anda mencari referensi yang berkaitan dengan masalah saraf sebagian di antara orang yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan perlu untuk buka bagian jempol kakinya. Anda belum ketemu dasar dari hadis-hadisnya. Belum ketemu. Apakah ada atau enggak ada? Sementara ini dapatkan adalah tadi ini pesan dari sahabat adalah beliau berpesan idza wada'tani, di saat engkau meletakkan diri billah di dalam liang lahat Tuhan, maka fa'adhi biqadil ardi, engkau tempelkanlah pipiku ke tengah. Berarti ada di saat kepala beliau dihadapkan di sebelah sana, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian pipinya ditempelkan ke tanah. Dan ini adalah hadis yang sahih, berarti bersumberkan dari hadis tersebut. Terlepas dari masalah sebagian di atas hadis Nabi Sallallahu beliau melarang untuk la tukhammir wujuh al-mautat, kalian janganlah untuk wajah-wajah mayit kalian. Berarti di sini ada perbedaan penerapan dari sistem yang diterapkan Umar dan juga Nabi Muhammad SAW. Cuman yang Anda juga dapat dari sekalian, Anda tidak mendapatkan tentang Nabi Muhammad SAW di saat beliau dikuburkan. Apakah dibuka kepalanya, dibuka bagian mukanya, apakah tidak? Anda belum mendapatkan. Kalau seandainya nanti Anda mendapatkan, mohon untuk share ke Anda. Tapi yang jelas Rasulullah dari ini hadis yang sahih. Kemudian ini tadi yang tadi sempat kita sampaikan pula bahwa tadi Syekh Ibnu Baz rahimahullah beliau mengatakan al-mayyit yuzalu an wajhihi. Jadi mayit ini bagi wajahnya tidak perlu untuk dilakukan suatu pun dari sana, berarti masih dalam keadaan tertutup. Lalu mar'atu wal rajul, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ini kita bandingkan dengan fatwa disampaikan Syekh Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan kan wajah mayit idza wudi'a fil lafzi khutwaradan pada salat. Jadi membuka wajah si mayit di saat dia diletakkan di dalam kuburannya itu memang ada riwayat dari sebagian dari ulama salaf. Faman fa'alahu fala ba'sa. Siapa yang mengerjakan tersebut maka tidak jadi masalah. Lakinnahu yashaqul wajh alladhi yali al-ardh laysa kullal wajh, kata beliau. Tapi yang dibuka adalah bagian sisi sebelah kanan si mayit, bukan seluruh bagian mukanya. Dan supaya kuat, kata beliau di akhirnya fal-amru fi hadza wajib. Tapi ini adalah sesuatu yang bersifat spesifik, tidak perlu diperpanjang dan macam berarti urusannya adalah urusan mana yang lebih utama. Kemudian di tadi sudah dibahas tentang ini ada sebagian dan riwayat jemaah sekalian. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa amma hal aqdi min 'inda Rasulillah mustahabun. Adapun tadi yang kita bilang di awal bahwa ada pendapat dari kalangan ulama berkaitan dengan masalah apakah tali kapan ini perlu untuk dibuka atau tidak. Kata beliau di sini Ibnu Allah berkata wa amma hal aqdi min 'inda Rasulillah mustahabun. Ada orang pelepas tali mengikat bagian kepala atau bagian kaki itu hukumnya adalah sunnah. Karena kenapa? Li'anna dzalika al-qawm bisyariah. Karena mengikat kafan tersebut adalah karena faktor khawatir nanti akan tersebar kain kafannya, kemudian nanti auratnya akan terbuka. Wa qawmina dzalika bitabtihi. Sedangkan di saat si mayit dia dikuburkan, maka telah aman dari adanya potensi terbuka, sehingga jadi masalah perlu untuk dilepaskan bagian ikatan-ikatannya. Wa qad ruwiya, telah diriwayatkan
bahwa Nabi Muhammad lamma qala Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i al-qabr nazala fil ladhi. Nabi Muhammad di saat beliau menguburkan seorang sahabat namanya Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i, beliau melepas ikatan tali dan menggunakan gigi beliau. Ini sebagian di antara riwayat. Sehingga segera dibuka ikatannya untuk masalah membuka-buka yang telah kita bahas. Kemudian di poin berikutnya jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini baterainya habis? Apa nih? Kita berapa sekarang? Setengah 3 udah habis waktunya untuk materi. Jawab sekarang. Baterainya habis. Baterai sudah habis atau mungkin pinjam kitabnya mungkin. Atau udah waktunya? Masih ada waktu. Kita jawab. Materi habis atau langsung kami jawab? 15 lagi? Baik. Jemaah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita pinjam kitabnya. Bismillah. Kita perhatikan di sini beliau mengatakan wa yujad bil qabri ba'da yu'ammaqa qamatan wa wasatan wa yusattah bil qabr, dan kuburan perlu untuk dibuat dan datang. Wala yubna alaihi wa la, dan tidak dibangun sesuatu di atasnya dan ataupun tidak disemen ataupun mungkin tidak dibangun di atasnya dengan batu kapur. Berarti ada mas sekalian, di sini berkaitan dengan masalah membangun suatu kuburan ataupun sebagian dari riwayat ini sekedar di saat misalnya diberikan satu gundukan, maka sekedar gundukan tersebut saja, tidak dibuat sampai tinggi banget. Gunanya untuk dibuat gundukan ada sebagai penanda bahwa itu adalah memang ada seorang jenazah yang dikuburkan dalamnya. Khawatir nanti area yang tidak diberikan tanda-tanda di sana akan diinjak-injak oleh orang lain. Sehingga begitu riwayat pula bahwa Nabi Sallam beliau melarang kaum muslimin untuk yubna ala qabr, membangun suatu bangunan di atas kuburan ataupun dibuat suatu bangunan yang permanen. Dalam syariat ini adalah dilarang. Nabi Muhammad beliau melarangnya. Hujan untuk dibangun ataupun diberikan suatu bangunan yang permanen, diberikan kapur lah, diberikan suatu semen lah, apalagi diberikan suatu cor-coran bisa di sana. Dan ini secara syariah adalah dilarang. Apalagi di zaman kita saat ini. Berarti kalau misalnya kita itu dikuburkan, maka kemudian kita sebelumnya berikan suapnya kepada keluarga. Nanti anak gak mau di saat kuburan anak nanti diberikan suatu bangunan di sana, ataupun mungkin digerak, atau mungkin dicor di sana. Maka itu adalah suapnya yang baik. Karena Nabi Muhammad beliau melarang. Nabi Muhammad beliau melarang. Berarti secara agama ada larangannya, dan secara sosial pun ada larangannya. Karena kenapa? Karena untuk area-area seperti model-model kuburan yang di Bekasi atau mungkin di Jakarta, area-area itu sudah nyempit. Kadang-kadang bagaimana? Kadang-kadang ingin ada orang dikuburkan di sana, cuma area sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di sana sudah permanen. Mestinya orang itu cukup dikuburkan segini misalnya saja. Sedangkan sebagian di antara batu ataupun di antara desa permanen sampai selebar segini, sehingga mestinya muat untuk 3 orang yang berjalan begini, hanya dimuatin oleh 1 orang saja. Sehingga sebagian di antara pengurus pemakaman mereka membuat pengumuman kuburan tidak boleh untuk memasang sesuatu yang permanen. Maka itu adalah suatu anjuran, suatu larangan yang syar'i. Kasihan nanti generasi yang setelah kita. Karena kenapa akan susah nanti mendapatkan sebuah kuburan.
sehingga akhirnya kemudian ditumpuk-tumpuk kuburan. Padahal kadang-kadang ini baru tahun kemarin dikuburkan, di atasnya kemudian tumpukin lagi, sehingga bisa ada suatu hal yang syar'i kemudian dilanggar sebagian di antara manusia, maka akan terjadi suatu pelanggaran yang lainnya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mengaji, maka dia itu tidak akan mengecor kuburan orang tuanya, tidak akan masang suatu penanda yang permanen di sana. Karena kadang-kadang sebagian di antara orang jemaah sekalian pengennya itu nyaman, nggak ingin nanti bisa kuburan orang tuanya ditumbuhi oleh tanah, oleh rumput-rumputan aja kemudian boleh dicor aja. Sebagian di antara orang. Sehingga di sini ada suatu hal yang tidak syar'i. Semoga kita dihindarkan dari hal yang semacam ini. Kalau seandainya orang tua berwasiat untuk nanti dipermanenkan saja, maka tidak perlu untuk dituruti. Karena kenapa? Karena itu melanggar apa yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah orang tua kita akan lebih senang di akhirat, di dalam alam barzakh, di saat anaknya tidak nuruti tentang wasiat mereka yang berkaitan dengan masalah mempermanenkan bangunan di atas kuburan. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di poin berikutnya, wala ba'sa bil bukayil mayyit, kata beliau di sini, tidak jadi masalah untuk menangisi orang yang meninggal. Tidak jadi masalah menangisi jenazah. Karena apa? Ini hal yang manusiawi di saat orang tua kita yang telah mendidik kita sejak kecil, kemudian beliau meninggal. Apalagi orang tua baiknya bukan main, berjuang mati-matian untuk kita. Dan di saat kita dalam keadaan perlu pun, walaupun toh sudah tua, kadang-kadang masih membuat repot orang tua, capek-capek datang dari kampung untuk menjaga kita, kadang-kadang sakit, kemudian mereka datang ke daerah bekas demi kita. Di saat orang tua kita meninggal, kemudian kita menangis, hal yang wajar. Nabi Muhammad SAW di satu putra beliau yang bernama Ibrahim, anak beliau di saat beliau menikah dan Maria Al-Qibtiyah, terlahir seorang yang bernama Ibrahim meninggal di tempat itu. Nabi Muhammad SAW beliau menanamkan dengan sebagian di antara sahabat ada yang terheran. Wa anta ya Rasulullah, apakah itu belum pernah Rasulullah bisa meninggal oleh sebagian di antara keluarga? Kemudian beliau membenarkan hal tersebut. Karena apa? Karena ini wa innal aina mata ini menangis, kemudian hati pun bersedih dan berpisah dari Ibrahim adalah sangat menyedihkan. Artinya bagaimana? Bahwa selain Nabi Muhammad, beliau pun menangis, tetapi tangisan yang memang dalam batasan tertentu. Berarti nggak boleh sampai melebihi batas. Kalau saudara untuk nitikan air mata, kemudian kita seduh-seduh, bisa meninggal oleh anak kita atau orang tua kita, ini adalah hal yang manusiawi. Nggak perlu dilarang. Bisa sebagian di antara sahabat, sebagian di antara pembeli kita ada yang menangis di saat pembeli yang lain meninggal. Jadi masa-masa. Cuma yang perlu untuk diingatkan adalah jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai niat, jangan sampai merata-rata. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hanya sekedar untuk menangis biasa, maka itu tidak jadi masalah. Ikhwan sekalian yang insyaallah berkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan beliau, wala ta'sa bil bukail mayyit min ghairi nawhin wala syakkin jayyid. Tidak jadi masalah menangis terhadap si majnun tanpa meratap-ratapi, tanpa mengangkat suara, wala syakki jayyid, dan juga tanpa merobek-robek baju. Ini bentuk orang yang frustasi, bentuk orang yang protes di saat sebagian di antara famili mereka ada yang meninggal. Kadang-kadang ada yang sampai nempel bagian pipinya sendiri, ada yang sampai mungkin nyobek baju-bajunya karena dia frustasi, karena dia stres di saat sebagian di antara orang yang dia cintai kemudian
kemudian meninggal sampai dia itu ibaratnya kalau udah bahas Jawa itu musel atau musel yang apa namanya ini bisa menangis kemudian sambil apa menghentak kakinya di jalan dia protes gak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya masuk dalam kategori nau ataupun niat yang tidak diperbolehkan sebagai riwayat bahwa si mayit ini dia itu akan disiksa sebab bimaniha alaihi sebab dia diratapi oleh keluarganya. Kalau misalnya ditanya Ustaz, bagaimana dengan si mayit? Dia itu nggak salah, yang meratapi itu adalah keluarganya. Bagaimanapun kemudian dia itu disiksa oleh Allah SWT di saat dia meninggal karena dia diratapi. Sebagian dari ulama menjelaskan jemaah sekalian, tentunya orang yang tidak berbuat salah dia itu nggak mendapatkan suatu dosa. Si mayit ini dia bukanlah orang-orang yang mungkin teriak-teriak di saat meninggal, karena yang praktek untuk teriak-teriak, yang praktek niat, yang rata-rata itu adalah ahlinya keluarga. Sedang si mayit dia nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa kemudian disiksa oleh Allah SWT? Padahal yang disiksa oleh Allah SWT itu ada yang memang berbuat dosa salah. Dalam masalah ini para ulama mereka menjelaskan bahwa ini kenapa semuanya kok disiksa oleh Allah? Sebab keluarga di antara penafsiran mereka adalah karena ini si mayit sebelum dia itu meninggal di masa-masa dia hidupnya perbuatannya begitu di famili dia yang lain meninggal dan dia sebagai orang yang masih hidup dia meratapi di saat dia itu merasa ditonton oleh keluarga yang lain sehingga di saat ini orang pun meninggal akhirnya kemudian diratapi oleh keluarganya. Oleh karena itu, karena faktor dia memberikan contoh yang buruk pada keluarganya, akhirnya kemudian di saat dia meninggal, dia pun mendapatkan suatu efek yang buruk pula. Sebagian dari ulama jemaah sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Taala, mereka menjelaskan bahwa ini kenapa semuanya disiksa oleh Allah, di saat diratapi oleh keluarganya. Di antara menjelaskan bahwa di saat ini si mayit masih hidup, kemudian melihat ada orang meratapi keluarganya, kemudian mereka diam saja, tidak pernah nasihati, tidak pernah menegur, tidak pernah mengingatkan, sehingga di saat dia meninggal kemudian diratapi, maka dia mendapat sebuah efek buruk akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwa tidak diperbolehkan untuk meratapi si mayit. Kalau sedang nangisi itu hal yang wajar karena itu adalah manusia. Kalau manusia berarti kalau di sana ada orang dia bisa dan keluarganya, kemudian dia bersedih adalah hal yang wajar. Apalagi sampai mencucurkan air mata itu pun wajar. Asalkan tidak sampai ke level nyahat ataupun level meratapi keluarga. Kemudian وَيُعَدَّ أَهْلُهُ إِلَى ثَلَاثِ أَيَّامٍ تَبْنِي keluarganya diberikan takziah. Takziah artinya adalah dihibur, selama apa? Selama dalam durasi 3 hari. Berarti selama masih dalam ruang lingkup 3 hari kita perlu untuk bertakziah terhadap orang yang telah meninggal. Artinya ini takziah terhadap si mayit, takziah terhadap si mayit untuk keluarga si mayit. Karena apa? Karena keluarganya ada yang meninggal. Berpisah itu berat terhadap orang yang dia cintai. Sehingga bisa kita mentakziahi perlu untuk menghiburnya. Dan bagaimana? Bahwa lillahi ma'afat bagi Allah SWT, dia berhak untuk mengambil apa yang dia miliki. Dia berhak untuk mengambil, dia berhak untuk memberi. Di saat ada orang diberikan karunia oleh Allah berupa orang tua pun adalah pemberian dari Allah SWT. Di saat ada orang tua pun dia memiliki pemberian dari Allah SWT berupa anak-anaknya. Di saat dia beri pemberian berupa anak-anak, maka dia untuk mengambilnya. Perlu untuk disabar-sabarkan, perlu untuk
untuk mengingatkan dia tentang masa kematian, berkaitan masalah ajal yang nggak bisa untuk ditunda. Memang sudah ada waktunya masing-masing, perlu untuk dihibur. Yang semacam ini disebut sebagai takziah. Dan masanya adalah masa 3 hari. Itu secara umumnya. Walaupun isnani fi qabrin illa li hajat, dan tidak diperbolehkan menguburkan 2 orang dikuburkan dalam satu kuburan kecuali karena faktor hajat, karena keperluan. Kalau bukan karena keperluan, maka nggak boleh, keperluan darurat, maka nggak boleh untuk menguburkan 2 orang dikuburkan dalam satu kuburan. Contoh yang berkaitan dalam masa menguburkan orang banyak atau 2 orang dalam satu kuburan bagaimana? Kalau misalnya di zaman Nabi Muhammad, di saat banyak sahabat yang meninggal dalam perangan Uhud, kondisi beratnya bukan main, sudah capek, letih berperang dalam waktu yang relatif lama, banyak sahabat mulai yang meninggal, sehingga kemudian sebagian di antara sahabat ada yang dikuburkan dalam satu lubang, karena untuk menguburkan sampai keluar sahabat beratnya bukan mampu dalam kondisi berat. Kalau itu sampai besok khawatir nanti jenazah akan berubah, sehingga terpaksa dikuburkan dalam satu lubang bersama beberapa orang. Dan ini pun pernah dipraktikkan sahabat Sa'ad bin Waqqas di saat istri beliau meninggal di dalam penyakit taun amwat, yang mana istri beliau meninggal. 2 istri meninggal di hari yang sama, terkena suatu wabah penyakit taun amwat yang sampai membunuh sampai 25.000 kaum muslimin, termasuk 2 istri dari sahabat Sa'ad bin Waqqas, dikuburkan di lubang yang sama. Berhubung istri itu di saat ada orang yang memiliki lebih dari 1 istri, maka dia perlu untuk berbuat adil terhadap istri. Dan ini pahami oleh Sa'ad bin Waqqas. Karena apa? Karena di saat ada orang dia meninggal dan dia memiliki 2 istri, kemudian dia itu hanya berasa belah mencintai istri dan tidak dimiliki terhadap istri yang lainnya. Maka nanti nanti berhari kiamat, orang tersebut dia datang dalam keadaan sengklen, dalam keadaan diri tubuhnya. Karena kenapa? Karena ini orang gak adil terhadap istrinya. Sahabat Sa'ad bin beliau memutuskan udah ini perlu untuk dikuburkan dalam tubuh. Akhirnya bagaimana? Berhubung nanti khawatir jangan-jangan bisa didahulukan dalam kuburan itu dalam tuanya atau istri tuanya, jangan-jangan nanti dianggap gak ada sama istri yang kedua. Di saat mau dahulukan istri yang kedua, khawatir dia dianggap gak adil terhadap istri yang pertama. Akhirnya kemudian beliau mengundinya. Yang keluar namanya kemudian dikuburkan di sana. Intinya bahwa kadang-kadang karena suatu keadaan yang cukup mendesak, terpaksa menguburkan beberapa jenazah dalam suatu kuburan. Tetapi kalau nggak ada keperluan yang mendesak, maka nggak diperbolehkan. Contohnya apa? Misalnya kubur ini masih luas, masih ada area yang memang mungkin bisa untuk diisi seorang jenazah. Tapi kadang-kadang langsung udah itu disatukan dengan suaminya, karena sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Maka ini nggak diperbolehkan selama di sana masih ada kelonggaran untuk bisa menguburkan di tempat sendiri. Ia sampai oleh beliau bahwa walai isnan, dan tidak diperbolehkan menguburkan 2 orang di qabrin dalam satu kuburan illa dihajat, kecuali karena suatu faktor keperluan yang mendesak, sehingga terpaksa menguburkan beberapa jenazah ataupun 2 orang jenazah dikuburkan dalam satu kuburan. Allahu a'lam bishawab. Ini waktunya sudah habis, dan kita buka tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan. Monggo.
tulang belulang, apakah itu tetap bisa disolatkan atau bisa Yang pertama berkait dengan masalah proses untuk tempat yang diperlakukan terhadap seorang jenazah ini berlaku pada umumnya. Mulai memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, kemudian menguburkan. Ini ada 4 atau 1 paket yang nggak boleh untuk diskip. Ini adalah dengan catatan kalau memang tidak ada suatu halangan. Kalau memang ada suatu halangan, halangannya apa? Ini mau dimandikan, masalah karena sudah busuk. Yang mandikan nanti kasihan. Di saat kena air khawatir nanti itu dagingnya akan rontok. Maka dalam cara tersebut tidak perlu untuk dimandikan, tetap perlu untuk langsung dikafani. Jelas ya? Berarti tersekip buat 1 poin yang pertama. Terus untuk mensucinya bagaimana? Dengan cara tayamum, untuk tayamum dengan semaksimal mungkin asalkan nanti nggak sampai merusak bagian tubuhnya. Kalau seandainya keadaan si mayat tadi nggak dimungkinkan karena mungkin sebagian di antara mayat dia mati kan terbakar, nggak bisa untuk dimandikan. Akhirnya bagaimana? Silakan untuk dikafani langsung. Jelas ya? Ayo. Kemudian kalau ada orang yang dia ini semua bagian tubuhnya hilang, tinggal bagian kepalanya. Hilang di mana? Terseret oleh kereta api. Dicari sisa tubuhnya nggak ada. Sisa bagian kepalanya. Silakan untuk dimandikan bagian kepalanya kalau itu mungkin kan. Kalau nggak mungkin maka bagaimana? Silakan untuk sebisa-bisa saja. Jelas ya? Kafani, kemudian disolati. Kok disolati? Iya, karena ini antara kewajiban-kewajibannya. Asalkan yakin bahwa ini si media adalah seorang muslim, akan bentuk dari jenazahnya walaupun sudah dalam belulang, berhubung ini yakin belum disolatkan, yakin dia adalah seorang muslim, maka kewajiban perlu untuk diterapkan, belum terkuburkan. Terlepas dari masalah ini jenazah sudah bentuknya tinggal tulang belulang saja. Karena yakin dia belum disolati. Kok tahu yakin belum disolati bagaimana? Dia masih berada di atas ranjangnya. Kok bisa berada di atas ranjang sudah tinggal tulang belulang? Bagaimana tahu bahwa dia meninggal? Karena masih ada bau busuknya. Sudah sekian kali kalau masih ada bau busuk, ada kadang-kadang. Apakah dimungkinkan begitu? Dimungkinkan karena dia rumahnya sendiri, dia jarang berkomunikasi dengan pihak luar, sehingga di saat dia meninggal, gak ada orang yang tahu dia meninggal di atas ranjang-ranjangnya. Cuma dia ini bahwa dia ini adalah seorang muslim. Tahu seorang muslim dari mana? Misalnya ada suatu indikasi di samping rumahnya ada musola, di dalam rumahnya mungkin ada kaligrafi tulisan Arab, atau di dalam rumahnya mungkin ada Al-Quran. Maka dia adalah seorang muslim, maka ada kewajiban dia itu perlu untuk disolati. Karena jelas dia ada sholat saat. Karena kalau saat dia disolati, dia sudah berada di dalam kuburan. Berhubung dia masih di ranjangnya, berarti dia nggak ada orang yang tahu di saat dia meninggal, sehingga nggak ada yang mengkafani, apalagi yang mensolati. Maka kalau antum sedang naik ke atas gunung, mendaki gunung, ada gunung di sana, ada orang meninggal di sana, dan yakin dia adalah seorang muslim, silakan untuk disolati. Jelas ya, disolati, kemudian kalau perlu untuk dikuburkan. Dan insyaallah tadi yang disampaikan bahwa 4 hal tadi ini perlu untuk wajib hukumnya untuk dilaksanakan semaksimal mungkin, mulai dari memandikan kalau mungkin kan, kemudian mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan. Allah a'lam. Termasuk di antaranya adalah menguburkan, ada kewajiban itu di saat itu menjumpai ada orang meninggal, gak ada orang lain di sana, antum berkewajiban untuk menguburkan jenazah sebisa-bisa. Waduh dari sebisa-bisa. Allah a'lam. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim.
batasannya itu berapa kali saja biasa itu? Nah, Allah berfirman. Kita perhatikan jemaah sekalian, di saat hadis Nabi Muhammad SAW itu datang secara umum. Redaksi yang digunakan adalah umum. Maka muslim yang mutu tidaklah seorang muslim yang dia meninggal yusalli alaihi satu subuh kemudian disolati oleh 3 kali illa wajib, kecuali wajib bagi dia masuk di beberapa ulama, kecuali wajib bagi dia masuk surga. Nabi SAW beliau hanya mengatakan 3 saf dan tidak disebutkan saf tersebut harus terdiri dari berapa orang, tidak disebutkan oleh beliau. Maka untuk model-model hadis yang semacam ini tetap diberlakukan secara umum saja dan tidak perlu untuk diberikan suatu batasan khusus. Sehingga yang perlu diusahakan adalah dibuat gambar terlepas dari masa berapa jumlah orangnya. Sehingga kalau misalnya ini yang hadir dalam jenazah cuma 6 orang saja ataupun mungkin yang 6 orang saja, maka satu menjadi imam, saf pertama 2 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga adalah 1 orang. Karena apa? Disuruh buat 3 saf. Kalau misalnya yang ngelatih adalah 2 orang, maka ini mudah terbagian-bagiannya. Saf jadi imam, saf pertama 2 orang, kedua 2 orang, ketiga 3 orang. Nabi Muhammad beliau menganjurkan untuk membuat 3 saf dan beliau tidak memberikan suatu batasan. Misalnya kalau jumlah orangnya itu adalah 3 orang, jumlah orangnya adalah ada sekian puluh orang dibuat 3 saf. Kalau seandainya cuma 6 orang, misalnya adalah 1 saf. Kita mendapat hadis-hadis sehingga ini hadis diberlakukan secara umum saja. Sehingga imam jenazah dia perlu untuk ingatkan jamaahnya agar saf dibuat 3 saf. Dan itu pun kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin bagaimana? Karena mungkin area ruangannya terlalu sempit untuk dibuat 3 saf nggak bisa. Karena hanya muat 2 saf. Ya udah 2 saf macam. Berarti kalau memang mungkin-mungkinkan, ini sifatnya adalah suatu kesunahan. Dan yang ketahui tidak ada seorang ulama pun yang mewajibkan untuk membuat 3 saf. Hanya kesunahannya adalah begitu. Secara itu betul kalau antum jadi seorang imam jenazah, maka sebelum mengimami perlu mengingatkan agar saf dibuat 3 saf. Dan itu insyaallah bermanfaat terhadap si jenazah. Bermanfaat di sini jemaah sekalian tentunya adalah diimbangkan dengan amal perbuatannya pula. Amal perbuatannya pula, karena sebagian di antara orang di saat misalnya dia itu dalam kondisi sholat juga enggak ataupun jalan-jalan, maka di saat di sholat 3 saf maka dia pun nanti tetap mendapat suatu hal berat di saat berada di akhir. Allah a'lam bishawab. Tapi insyaallah di saat ada kesunahan yang diterapkan oleh kaum muslimin, insyaallah ada fadilah terlepas dari masalah amal tersebut. Di saat saf itu dibuat 3, insyaallah lebih banyak ada manfaatnya terhadap sunnah semain Allah. Dan insyaallah jelas. Sudah? Nah, silakan. Kita kalau mengenai yang meninggal atau wafat itu meninggalnya kan kalau meninggal dengan ada amal tubuhnya dan disebut ahli tangan apa namanya dari keluarga. Cuma kalau yang meninggalnya dia terjadi kebakaran pesawat, meninggalnya tidak dibutuhkan atas secara umumnya. Apakah yang dikubur itu apakah sama? Yang pertama adalah Allah. Yang pertama adalah Allah. Tapi yang jelas bahwa orang yang dia itu sebelum hidup, kemudian dia itu meninggal, maka masuk ke alam lain yaitu alam barzakh, alam barzakh ataupun alam kubur. Maka selanjutnya di saat misalnya ada orang dia telah berpindah alam, maka terlepas dari
masa proses yang terjadi sebab kematiannya. Baik mungkin dibakarlah, atau mungkin setelah dibakar kemudian abunya ditebarkan kemana kah, atau mungkin disimpan. Maka nasib yang mereka terima pun sama, akan datangi oleh para malaikat. Oleh malaikat munkar dan nakir untuk nanyai manrobu hadis yang berkaitan dengan masalah kedatangan dua malaikat untuk nanya terhadap semua ini. Hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan belakang ulama kita dari surat jamaah wajib untuk mengimani bahwa pertanyaan kubur itu ada, bahwa kubur itu ada, kenikmatan kubur itu ada. Sehingga yang perlu untuk ditanamkan dalam hati. Berhubung orang yang meninggal itu bermacam-macam caranya, sedangkan nasib yang mereka terima itu adalah sama, sehingga kita menggunakan pemahaman yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah orang yang telah meninggal, terlepas dari masalah ini orang dia dikuburkan atau mungkin dibakar, dikremasi atau mungkin tenggelam, maka bisa dia benar-benar meninggal, maka akan didatangi oleh malaikat. Kenapa maksudnya pemahaman begitu? Karena kalau misalnya ini pemahaman tidak kita miliki, maka pertanyaan malaikat akan terskip di saat ada orang dia meninggal, kemudian dibakar dan dia tidak dikuburkan. Sehingga dalam kita, kalau ada orang meninggal, terlepas dia itu proses meninggalnya dengan cara dikuburkan, atau dengan cara dibakar, atau dengan cara yang lain sebagainya, dimakan burung apa yang ditibet, burung bangkai. Kalau antum lihat video lah, alhamdulillah meninggal. Kita orang Islam, tapi sebagian di antara orang begitu punya pemahaman. Ditibet, orang meninggal kemudian dibawa ke tempat dimakan dan burung bangkai. Terlepas di masa proses meninggalnya, maka kalau dia meninggal akan didatangi oleh malaikat, sehingga akan diminta tanggung jawab. Apakah dia bisa untuk menjawabnya? Pasti tidak. Tentang siapa Tuhanmu, tentang siapa seorang laki-laki yang bernama Muhammad ini dan Muhammad SAW, tentang kitab Al-Quran ataupun yang lain sebagainya. Sehingga tidak ada pemahaman tentang sebagian dari orang yang kemudian terskip, yang tidak dilihat oleh malaikat. Baik mungkin terbakar, mungkin kecelakaan pesawat terbang yang belum ketahuan penyebabnya, atau mungkin meninggal karena tenggelam yang belum ketahuan jasad-jasadnya, tetap didatangi oleh malaikat. Insyaallah ini adalah jawaban yang benar. Allah. Sudah? Yang terakhir mengenai kalau meninggalnya mati suri kita, itu kan itu apa ini disoalkan itu gimana? Ya, Allahu a'lam. Orang mati suri, kemudian ini bahasa mati suri ya, berarti dia aslinya belum mati, karena dia belum mati. Kalau sudah mati, maka benar-benar mati. Kalau sudah mati, dan dia tidak akan bisa balik lagi kecuali nanti pada yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan. Artinya kalau ada orang meninggal, kemudian diponis oleh orang-orang meninggal, sudah tidak ada detak jantungnya, sudah pakai apa namanya? Yang dokter itu pakai itu yang lain itu, detaknya nggak ada, detak nadi juga nggak ada, di sini pun nggak ada detak sedikit sama sekali, diponis meninggal. Allah kan Maha Kuasa. Kadang-kadang seorang tidak tentang dari Allah. Diponis meninggal oleh orang, padahal Allah belum ponis orang meninggal, sehingga tidak dihukumi orang meninggal. Jelas ya? Itu yang pertama. Kemudian tahu-tahu ini orang baru lagi, berarti dia belum meninggal. Terlepas dari masalah, apakah ini orang didatangi malaikat maut atau didatangi oleh malaikat atau tidak? Berhubung dia meninggal, kalau seandainya dia disedang, maka sekedar seperti model-model mimpi saja. Karena orang tidur, nyawanya pun dicabut oleh Allah, tapi kan setelah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk orang tidur adalah an-naum dan akhul-maut, begitu dari wajah. Tidur itu adalah saudara dari kematian. Saudaranya bagaimana? Karena nyawa dicabut, kalau orang meninggal, dia akan dikembalikan lagi oleh Allah kecuali dari kebangkitan. Untuk orang
yang kita beri bisa cuma dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang mencuri dalam pandangan Allah dia itu orang tidur. Dalam pandangan lain dibilang mencuri walaupun telah dikumpulkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan manusia. Ini orang dia masih hidup, tapi dalam pandangan manusia berhubung terbatasnya kemampuan manusia ilmunya hanya terbatas kalau orang meninggal sudah hidup lagi, sudah tidak ada detak jantung lagi. Ini kan dalam keterbatasan ilmu manusia. Akhirnya kemudian dibilang ini orang manusia karena dia masih lagi. Tapi dalam pandangan Allah SWT ini orang belum mati. Kalau mati kenapa? Kalau mati berarti dia tidak akan hidup lagi kecuali pada yaumul ba'ats, hari dibagi kembali. Jelas ya? Berarti ini orang dia adalah orang yang telah tidur kemudian bangkit lagi. Tidur tahu-tahu bangun oleh sekali yang dia tidak tahu. Dia bangkit, orang-orang yang namanya dia kemudian kabur. Karena kenapa? Oh, ini bangun lagi. Aslinya bukan main. Aslinya bukan main. Orang masih hidup. Orang masih hidup. Jelas soalnya. Baik, itu adalah sekelairannya berkaitan dengan masalah mati suri. Berarti kalau dia meninggal dalam mati surinya, dia tidak akan malaikat, maka bagaimana orang dia mimpi ketemu dengan malaikat? Ketemu dengan malaikat. Allah. Kenapa Allah akan urusannya Allah? Apalagi nanti belum pernah mati suri. Belum pernah mati suri. Allah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini diberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya untuk istihad mengamalkan sunnah Rasulullah, termasuk dalam pertemuan hari ini bisa kita menguburkan orang yang telah meninggal. Maka bisa pertama kali adalah yang lahat. Kemudian termasuk antaranya adalah bisa kita menerima orang yang mau kita kuburkan, yang mau dikuburkan, perlu untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk dalam kesunahan yang perlu untuk dilakukan. Semoga Allah berkahi antum, berkahi semuanya, dan semoga Allah sembuhkan kita dan juga keluarga dari segala macam penyakit. Allah angkat segala penyakit mereka. Dan semoga Allah berikan kesabaran ya Rabbal Alamin, dan semoga Allah berikan solusi kepada masalah yang mungkin harus dihadapi ataupun yang akan hadapi. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita sekian untuk dan doa Rabbul Majlis Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.